Selamat pagi, perkenalkan saya Revina dari Tangerang. Saat ini saya akan mereview materi training dasar dengan materi motivasi yang dibawakan oleh Ibu Nisa. Pertama, apa tugas dan tanggung jawab seorang relawan Bimba? Tugas dan tanggung jawab relawan Bimba adalah pertama yaitu belajar, senantiasa mau memperbaiki diri. Lalu yang kedua adalah berbuat baik. Berbuat baik adalah bukan hanya melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain, tetapi juga melakukan hal yang bermanfaat untuk diri sendiri. Lalu saya akan menjabarkan 7 nilai dasar Bimba AIWO. 7 nilai dasar ini adalah dasar dalam mendidik anak. Yang pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan fun learning. Kunci utamanya adalah pada kata Bimba dan fun learning. Apa sih maksudnya? Bahwa maksudnya adalah di dalam Bimba ini, dalam kita mendidik minat belajar dan minat baca anak, maka prosesnya harus sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Poin utama atau kuncinya adalah anugerah dan anak dan anugerah. Apa sih maksudnya? Bahwa di sini adalah anak adalah anugerah. Jadi anugerah adalah pemberian yang luar biasa ya. Jadi saat kita dianugerahkan atau dikaruniai anak, maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Poin utama atau kuncinya adalah di kata fun learning dan sepanjang masa. Apa sih maksudnya? Bahwa pendidikan yang menyenangkan fun learning ini adalah harus diwujudkan sepanjang masa. Jadi tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Saat anak sudah merasa senang, maka dapat terus diwujudkan sepanjang masa. Keempat, bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning. Kunci utamanya sini adalah small step system, individual system, dan fun learning. Apa sih maksudnya? Jadi bahwa fun learning itu bisa diwujudkan jika adanya small step system, yaitu bertahap, dan individual system, pendekatan individu. Jadi tidak mungkin kalau kita melihat si anak belum bisa nih, belum mampu pada tahap yang ini, maka kita tidak bisa langsung ke tahap berikutnya. Kita harus secara bertahap memberikan pendidikan kepada anak. Lalu dengan prinsip individual system, yaitu kita harus tahu karakteristik anaknya. Kita harus secara individu menumbuhkan minat belajar pada anak. Yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Dan poin utamanya adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa. Apa sih maksudnya? Hak anak di sini adalah belajar tanpa mengesampingkan mendapatkan pendidikan bagi mereka. Lalu kewajiban orang dewasa adalah belajar. Jadi di dalam Bimba ini kita akan memenuhi hak anak itu untuk bermain dan mendapatkan pendidikan, serta sebagai orang dewasa kita harus terus belajar dan belajar. Keenam, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Poin utamanya adalah komunitas Bimba senang belajar mandiri sepanjang hayat. Apa sih maksudnya? Komunitas Bimba, kita tahu komunitas Bimba itu harus terus senang belajar, harus mau terus memperbaiki diri secara mandiri sepanjang hayat, sama seperti misi dari Bimba sendiri. Yang ketujuh, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbangan kepada seluruh anggota masyarakat. Poin utamanya adalah di kata komunitas Bimba dan mensosialisasikan kebimbaan. Nah, di sini kita harus terus mensosialisasikan kebimbaan, baik kepada diri kita sendiri, baik kepada orang tua, karena kita sudah tahu manfaat yang dapat dari kebimbaan ini, dari mendidik, menumbuhkan minat belajar, minat baca anak. Saat kita sudah mengetahui manfaatnya, maka kita akan mensosialisasikannya kepada lingkungan sekitar kita. Jadi di sini intinya adalah pada ayat pertama itu merupakan ayat utama dari ketujuh nilai dasar tersebut. Lalu pada ayat ke-6 dan ayat ke-7 merupakan puncak dari nilai dasar, di mana
kita harus menjadi seorang pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Diayatkan sama seperti tanggung jawab dari relawan Bimba, yaitu pada ayat ke-6 yaitu menjadi seorang pembelajar, dan pada ayat ke-7 untuk berbuat baik, sama seperti misi dari Bimba IUEO. Demikian review yang dapat saya sampaikan dari kurikulum motivasi dan 7 nilai dasar Bimba IUEO pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.